Halo, selamat datang di channel YouTube Movie Gang. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini, Movie Gang akan membahas alur cerita film yang berjudul Fantastic Beasts and Where to Find Them yang dirilis tahun 2016. Disutradari oleh David Yates dan skenario-nya ditulis oleh J.K. Rowling. Film spin-off Harry Potter ini berhasil menyuguhkan petualang magic yang seru, didukung animasi CGI yang lebih modern dan melebihi ekspektasi. Film Fantastic Beasts and Where to Find Them dibintangi oleh Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dean Vogler, Alison Sudol, Johnny Depp, dan masih banyak lainnya. So, let's begin! Film ini berlatar suasana 70 tahun sebelum masa dunia sihir Harry Potter. Diawali dengan scene terlihat 5 orang penyihir terpental dan hancur oleh api berwarna biru. Kemudian terlihat muncullah seorang berambut pirang yang dirumorkan sebagai Gellert Grindelwald. Cerita dibuka dengan ketegangan dan kekacauan yang tengah melanda dunia sihir di tahun 1926. Penyihir hitam Gellert Grindelwald sedang menjadi buronan di seluruh dunia. Banyak kecelakaan misterius di dunia nomad, istilah untuk muggle di Amerika, yang dicurigai adalah perbuatan penyihir. Hal ini dapat mengakibatkan peperangan dengan kaum nomads. Kemudian scene berpindah di pelabuhan New York. Terlihat seorang pemuda asal Inggris yang membawa koper sedang duduk di kursi kapal. Newt Scamander, pemeran utama film ini, dan juga seorang magizoologis. Magizoologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan zoologi di dunia sihir, termasuk tentang satwa-satwa gaib. Terlihat ia sedang berbicara dengan isi dalam kopernya. Tak lama kemudian kapal pun berlabuh dan Newt pun segera turun. Di bawah ia memasuki bagian pemeriksaan penumpang. Melihat Newt membawa koper yang kuncinya terbuka sendiri, petugas pun curiga dan meminta untuk menggeledah koper milik Newt. Saat akan digeledah, Newt memencet tombol sihir di kopernya yang bertuliskan Muggle-worthy, yang berarti layak dilihat Muggle. Muggle adalah sebutan bagi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan sihir. Dan saat petugas membuka kopernya, terlihat isinya baju, jam, kaca pembesar, dan lain-lain. Terlihat normal di mata Muggle. Dan akhirnya Newt lolos dari pemeriksaan dan ia segera melanjutkan perjalanannya. Kemudian, scene beralih di sudut kota di mana terlihat sebuah rumah yang baru saja hancur dan membuat heboh warga di sekitar tempat kejadian. Ada saksi mata yang melihat dan mengatakan bahwa kejadian tersebut dikarenakan sosok makhluk seperti angin hitam. Terlihat 2 orang polisi yang sedang memeriksa rumah hancur tersebut dengan rasa penasaran. Lalu datang seorang berjas hitam yang juga melihat tempat kejadian tersebut. Tak lama kemudian terjadi keanehan. Tiba-tiba dinding rumah tersebut bergetar dan retak. Puing-puing batu bata pun berhamburan. Lalu keluarlah sesuatu dari dalam tanah yang membelah jalanan, kemudian melompat ke atas dan turun memasuki lorong stasiun bawah tanah. Kejadian tersebut membuat heboh warga sekitar. Scene berpindah ke tengah kota, di mana Newt sedang berjalan di jalanan kota New York. Di sana, ia melewati kerumunan orang yang sedang berdemo. Newt tak sengaja menyenggol seorang wanita dan meminta maaf. Ia lalu memperhatikan seorang pendemo yang sedang orasi, di mana ternyata mereka adalah sekelompok pendemo yang anti dan sangat membenci penyihir dan memprotes kehadiran penyihir di dunia. Lalu terlihat datanglah seorang pria yang agak gemuk datang membawa koper menembus kerumunan pendemo. Pria itu menuju ke bank yang terletak di belakang pendemo. Tak sengaja pria itu tersandung oleh koper milik Newt dan terjatuh. Newt lalu meminta maaf atas apa yang terjadi. Kejadian tersebut mendapat perhatian dari pendemo. Pendemo bertanya kepada Newt apakah ia bagian dari mereka. Sekilas Newt melihat sosok hewan yang sedang mengambil koin di dalam topi. Ia sadar kalau hewan tersebut adalah miliknya yang lepas dikarenakan kopernya tersandung pria tadi. Dan ia bergegas permisi meninggalkan kerumunan pendemo itu untuk mengejar hewan miliknya yang lepas. Ia masuk dalam bank dan kebingungan. Di dalam bank, Newt kembali bertemu dengan pria yang tersandung kopernya tadi. Pria itu bernama Jacob. Sesaat kemudian, Newt sekilas melihat hewan miliknya lagi dan bergegas mengejarnya. Newt tak sengaja meninggalkan telur di kursi. Jacob yang memanggilnya tetapi Newt tidak mendengarnya. Newt terus mencari keberadaan hewan miliknya yang hobi mengumpulkan koin dan perhiasan. Newt tidak menyadari kalau ia sedang diikuti seorang wanita.
Sementara itu, Jacob di dalam ruangan sedang mengajukan pinjaman ke bank untuk modal usaha membuat toko roti. Namun, ia ditolak oleh bank dikarenakan Jacob tidak mempunyai jaminan. Di luar ruangan, Newt melihat hewan miliknya sedang mengumpulkan koin emas dan memasuki ruang berangkas bank. Sementara itu, Jacob yang telah keluar ruangan melihat Newt dan memanggilnya sambil mengeluarkan telur dan menunjukkan kepada Newt. Newt yang melihat telur yang ada di tangan Jacob akan menetas. Ia segera mengeluarkan tongkat sihirnya dan menarik Jacob menembus dinding. Kemudian telur itu menetas dan muncullah binatang kecil seperti naga berwarna biru. Jacob yang bingung dengan situasi itu hanya bisa mengikuti dan menunggu Newt dari belakang. Newt melihat hewan miliknya masuk ke dalam berangkas bank. Lalu, dengan sihirnya, Newt membuka pintu berangkas tersebut untuk menangkapnya. Tak disangka, petugas bank melihat kejadian itu dan segera memencet alarm. Newt sigap. Ia segera menyihir petugas itu menjadi tidak bergerak. Setelah berangkasnya terbuka, Newt segera menangkap hewan miliknya dan mengeluarkan semua isi kantong di dalam hewan itu yang berisi koin emas dan perhiasan. Kemudian polisi pun datang dikarenakan suara alarm. Jacob yang melihatnya bingung dan ketakutan. Newt segera menarik Jacob dan teleportasi keluar bank. Di luar bank, Newt bermaksud untuk menghapus ingatan Jacob yang sudah melihat ilmu sihirnya. Akan tetapi, Jacob malah memukul Newt dengan koper dan lari ke arah jalanan. Lalu muncullah seorang wanita yang dari tadi mengikuti dan melihat aksi Newt. Saat berpapasan, wanita itu memegang Newt dan langsung berteleportasi ke tempat lain. Setelah berpindah tempat, wanita itu menanyakan identitas Newt dan hewan nakal milik Newt. Wanita itu bernama Tina, dan ternyata Tina adalah anggota Makusa, Kongres Sihir Amerika Serikat. Tina menanyakan apakah Newt sudah menghapus ingatan Jacob yang seorang nomads. Nomads adalah sebutan manusia biasa yang bukan penyihir di Amerika. Kalau Newt menyebutnya Muggle kalau di Eropa. Newt menjelaskan kalau ia tidak sempat menghapus ingatan Jacob. Mendengar itu, Tina terpaksa membawa Newt ke kantor Kongres Makusa karena aksi Newt itu termasuk pelanggaran. Di dalam kantor Makusa yang sedang terjadi ketegangan dikarenakan kejadian akhir-akhir ini, karena kemunculan makhluk seperti angin hitam yang membuat kekacauan di kota New York. Hal ini dapat mengakibatkan peperangan dengan kaum nomads. Tak lama kemudian, datanglah Tina yang membawa Newt memasuki ruangan. Tina yang sekarang bukanlah seorang penyidik lagi disuruh keluar ruangan oleh Direktur Makusa. Kemudian Tina membawa Newt ke kantornya. Di situ, Newt menjelaskan bahwa ia adalah seorang petualang yang menulis buku tentang hewan-hewan gaib. Tak lama kemudian, muncullah atasan Tina yang bernama Graves. Graves menanyakan kenapa Tina membawa Newt. Tina menjelaskan bahwa Newt membawa hewan-hewan gaib di dalam kopernya dan terlepas hingga membuat kekacauan di dalam bank. Kemudian, Graves ingin memeriksa koper Newt. Saat dibuka, ternyata koper Newt berisikan beberapa potong roti. Ternyata kopernya tertukar dengan koper milik Jacob. Sementara itu, di tempat lain, di rumah tempat pendemo yang ditemui Newt di jalanan, terlihat mereka sedang membuat makanan gratis untuk anak-anak jalanan. Mereka mengumpulkan dan mengadopsi anak-anak alih-alih untuk menyebarkan selebaran propaganda anti penyihir. Scene berpindah di jalanan di mana Newt dan Tina sedang mencari Jacob. Newt melihat salah satu hewan gaib peliharaannya terbang di jalanan, dan ia melihat kerumunan yang melihat sebuah gedung yang hancur. Newt bergegas masuk ke dalam bangunan gedung itu, dan ia menemukan Jacob sedang pingsan di dalam bangunan. Ia lalu memeriksa Jacob, dan ternyata Jacob tergigit oleh salah satu hewan gaib peliharaannya. Newt mendengar Tina naik ke atas bangunan. Ia segera menyihir memperbaiki kerusakan gedung tersebut. Di saat Tina akan membangunkan Jacob, tiba-tiba muncullah hewan gaib yang menggigit Jacob. Newt segera menangkapnya dan memasukkan ke dalam koper. Newt berniat ingin menghapus ingatan Jacob, tapi Tina melarangnya, dikarenakan Jacob sekarang sedang terluka akibat gigitan hewan gaib milik Newt. Di tempat lain, di kantor berita New York, anak pemilik kantor berita membawa keluarga pendemo yang anti penyihir bermaksud ingin menunjukkan berita heboh kepada ayahnya. Namun, sang ayah tidak tertarik dengan berita tersebut dan mengusir mereka. Bahkan, anaknya yang lain yang merupakan calon kandidat senator di kota New York menghina salah satu anak aneh dari keluarga pendemo. Kemudian scene berpindah ke tempat lain di mana Tina mengajak Newt dan Jacob ke rumahnya. Di dalam rumah, mereka bertemu Quinn, adiknya Tina. Jacob pun melongo dan terpesona melihat kecantikan adik Tina itu. Diketahui, Quinn mempunyai kemampuan yang dapat membaca pikiran orang lain. Kemudian, Tina mengajak Newt dan Jacob makan malam bersama Quinn.
Jacob melongo dan takjub melihat Tina dan Quinn mempersiapkan makan malam menggunakan sihir mereka.